Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan mengawali hari ini, mari kita beribadah bersama dalam ibadah keluarga Kamis 19 Februari 2026. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan melihat hidup kita, kira-kira apa yang paling menonjol yang dapat dilihat oleh Tuhan kita lakukan? Kesibukan kita dalam rutinitas kah? Kekhawatirankah? Atau adakah sesuatu hal yang luar biasa yang kita lakukan di luar dari kebiasaan kita sendiri? Atau mungkin biasa-biasa saja? Atau seperti dalam nas ini kita menunjukkan iman dan kasih kepada orang lain? Karena terkadang ada sebagian orang terlihat kuat dari luar, tetapi di dalam hatinya sedang lelah. Ada yang kelihatan tersenyum, tetapi sebenarnya penuh dengan beban. Dalam nas ini kita melihat praktik hidup jemaat Tesalonika. Sesungguhnya mereka bukanlah jemaat yang besar, bukan jemaat yang melimpah dan kaya. Mereka bahkan sedang mengalami tekanan hidup, penolakan dan perjuangan untuk hidup sehari-hari. Tetapi Paulus berkata, "Aku mengingat imanmu, kasihmu dan pengharapanmu." Paulus melihat di tengah hidup yang begitu rumit, yang penuh pergolakan, ternyata dapat menunjukkan kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini menjadi evaluasi dan refleksi bagi kita. Bagaimanakah iman dapat diimplementasikan dalam hidup sehari-hari? Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tentu bukan hanya di dalam ucapan itu sendiri. Pengakuan itu penting dan mendasar. Tetapi iman sejatinya terlihat dalam kejujuran di tengah-tengah pekerjaan kita, walau di sana ada peluang untuk memanipulasi. Iman itu terlihat ketika kita sabar, walau kita dalam kekecewaan, dan kita tetap berdoa, walau hati sedang lelah, kering dan menjerit. Dan tentu bagian yang paling sulit dalam hidup beriman kita adalah menunggu. Yaitu menunggu doa kita dijawab oleh Tuhan. Menunggu terjadi perubahan. Menunggu kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang kita alami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita hari ini. Apapun yang terjadi, yang kita hadapi, kita dipanggil oleh Tuhan untuk tetap setia. Dan di sana kita dapat menunjukkan pengharapan kita. Karena pengharapan orang Kristen bukan berarti semuanya cepat selesai, cepat kita raih. Pengharapan dan iman orang Kristen bukan berarti tidak ada pergumulan hidup. Sejatinya pengharapan kita adalah bagaimana kita tetap berdiri ketika badai belum berhenti, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Dan karenanya, mari tunjukkanlah dan hiduplah dalam iman dan pengharapan dan kasih kepada semua orang, walau kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Karenanya tetaplah setia kepada Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah mengingatkan kami bagaimana kami boleh hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Walau kami menghadapi berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan hidup. Tolonglah kami Bapa. Tolonglah kami Yesus, semua warga jemaat Tuhan, dalam semua perjalanan kehidupan kami. Baik di saat senang atau susah, berhasil atau gagal, sehat atau sakit, kami boleh tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, tiap-tiap keluarga, untuk dapat menjadi pemenang dalam setiap pergumulan kami, menunjukkan kualitas hidup kami yang benar di hadapan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang khawatir Tuhan berikan keteguhan hati, yang bekerja Tuhan berikan penghasilan yang terbaik, yang dalam studi sekolah masing-masing tetap dalam kesetiaan belajar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hanya dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu tetaplah setia, tularkan kebaikan dalam prinsip pelayanan gereja kita. Topot, tangihon, tangiakon. Horas madihita. Selamat hari Kamis, berikanlah senyummu yang manis kepada Tuhan. Amin.